Ketua LPSK Hasto Atmojo menyebut permintaan perlindungan diajukan pihak David melalui Lembaga Bantuan Hukum Ansor. Menurut LPSK, pengajuan perlindungan ditujukan terhadap David sebagai korban dan beberapa orang saksi yang mengetahui penganiayaan tersebut. Ada juga kasus yang lagi viral nih Pak Edwin soal penganiayaan korbannya David ya. Di situ tuh LPSK perannya maju proaktif atau harus keluarga korban mendaftar atau seperti apa? Kalau pada kasus David sebenarnya LPSK proaktif. Proaktif, maju ya? Karena permohonannya belum ada. Oke. Permohonannya belum ada. Perlindungan kayak apa sih yang bisa dikasih LPSK buat kayak korban penganiayaan gitu? Ini kan kasusnya beda nih. Betul. Jadi kita sebelum masuk perlindungannya apa, saya harus sampaikan juga di dalam obrolan kita nih bahwa perlindungan itu di dalam undang-undang itu pengertiannya pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada sesama korban. Jadi nggak semata-mata soal ancaman keselamatan jiwa. Nah, undang-undang itu memberikan beberapa tindak pidana yang secara eksplisit yang menjadi perhatian untuk prioritas buat LPSK. Ya kan, seperti tindak pidana kekerasan seksual, perdagangan orang, kemudian terorisme, pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, ya, termasuk juga penganiayaan berat, gitu loh. Nah, di penganiayaan berat itu lebih lagi ada kekhususan, ya. Jadi ada tindak pidana tertentu yang mendapatkan penanganan tertentu juga yang lebih khusus, yaitu tindak pidana terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, penyiksaan dan penganiayaan berat untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan rehabilitasi. Bisa bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial. Nah, kalau untuk kasus David, bantuannya untuk seperti kasus apa? David, kan saat ini kan orangnya mengalami luka, dirawat di rumah sakit. Kalau dia punya kebutuhan bantuan rehabilitasi medis, kami bisa tanggulangi. Kalau nanti dia mengalami trauma dari peristiwa itu dan butuh penanganan psikolog, bisa dilakukan oleh LPSK. Gitu loh. Termasuk biaya pengobatan itu juga termasuk di bawah LPSK? Termasuk biaya. Oh wow. Ya. Nggak banyak yang tahu, saya aja baru tahu. Ya, alhamdulillah jadi tahu kan. Kemudian yang jadi pertanyaan, dapat dana sebesar itu, pertanggungjawabannya langsung ke Presiden, DPR. Itu pembiayaan dananya dari mana Pak? APBN. Langsung APBN? APBN, iya. Dengan pertanggungjawabannya nanti ke DPR? Iya, pertanggungjawabannya dananya dari APBN. Dan alhamdulillah penyerapan dana di LPSK itu tahun lalu nyaris 100%. Nih kalau kita lihat kasusnya David, ini kan anak di bawah umur ya Pak? Iya. Ada juga kemudian yang terduga pelakunya juga bahkan di bawah umur. Maksudnya yang diduga terlibat di sana. Itu bagaimana peran LPSK untuk melindungi saksi dan korban? Karena mungkin saja mereka yang kemudian bahkan jadi tersangka atau terduga pelaku juga mungkin nanti akan ada di bawah perlindungan LPSK kalau lolos assessment, kalau memang punya kesaksian yang penting begitu. Itu gimana perlindungannya? Ya sejauh ini yang kita bisa identifikasi hanya David sebagai saksi korban, gitu. Yang lain kita nggak tahu ada nggak yang memenuhi kualifikasi untuk dilindungi. Tapi kasus ini akan panjang nggak sih Pak? Rasanya enggak lah. Rasanya enggak ya? Rasanya enggak lah. Kalau untuk kasus-kasus yang tidak viral, Pak Edwin, itu gimana? Mereka mau minta perlindungan LPSK itu gimana? Ya lebih banyak kasus yang tidak viral di LPSK dibanding yang viral. Oh lebih banyak yang tidak viral? Ya lebih banyak yang tidak viral. Ada berapa kasus Pak yang sekarang sedang dilindungi LPSK? Saya kasih gambaran gini Mbak Devi. Di tahun 2022 itu hampir atau total permohonan perlindungannya itu 7.777 permohonan. Gitu loh. Ya. Itu meningkat nyaris hampir 200-300%. Dari rata-rata tahun sebelumnya itu 2.000 permohonan. Gitu loh. Tapi juga penaikan permohonan di tahun 2002 itu bukan karena kasus Duren 3. Nah, lebih banyak pada kasus investasi ilegal, yang binomo, Fahrenheit segala macam, ya kan. Kemudian apa urusannya LPSK sama kasus itu? Nah, undang-undang itu juga undang-undang perlindungan saksi korban itu memfasilitasi Mbak Livi. Kalau korban itu
mengalami kerugian material, dia bisa nuntut kepada pelaku. Oke. Namanya restitusi. Undang-undang ngasih kewenangan yang melakukan penilaian kewajaran kerugian kepada korban itu adalah LPSK. Oh gitu? Iya. Wow, banyak ya ternyata kewenangannya. Banyak. Jadi kami yang menghitung kerugiannya, kami nanti sampaikan bisa ke penyidik, bisa ke penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Nanti dikabulkan atau ditolak atau ya, diterima atau ditolaknya oleh hakim yang memutuskan. Kalau artinya kan sebetulnya fungsi dan kewenangannya LPSK yang saya bisa katakan cukup besar, petugas LPSK yang di lapangan itu punya keahlian tersendiri nggak Pak? Misalnya kayak kita lihat kasusnya Eliezer dengan ancaman yang cukup tinggi. Apakah kemudian mereka itu juga ada yang misalnya dari Polri kah? Ataukah perbantuan dari TNI kah? Ataukah mereka memang dilatih khusus untuk bela diri kah? Atau seperti apa Pak? Atau memang petugas biasa aja yang punya keahlian yang standar dan kemudian dia bisa ditempatkan untuk kasus Langkat sama orangnya, untuk kasusnya Eliezer dengan keahlian yang sama atau punya spesifikasi sendiri? Iya memang ada spesifikasinya. Yang Mbak Livi lihat di pengadilan, yang mengamankan Eliezer itu adalah petugas LPSK yang di BKO-kan oleh Polri ke LPSK. Oke, berarti itu anggota Polri? Anggota Polri. Oke. Nah, tapi ini bukan untuk bukan untuk sementara, bukan Polri, tapi permanen. Oh, itu permanen. Maksudnya mereka tuh memang mendapatkan surat tugas dari Kapolri untuk atas permintaan LPSK untuk bertugas di LPSK. Dan itu di Polri-nya pakai seleksi. Oh, sama seperti anggota Polri yang ditempatkan di KPK, sekarang di LPSK. Jadi gitu ya konsepnya? Itu bahkan seleksinya pernah 500-an daftar, cuma 3 yang diterima. Cuma 3 Pak? Iya. Kenapa butuhnya cuma sedikit? Bukan. Yang diseleksinya 500 yang daftar untuk mau masuk ke LPSK. Iya, LPSK. Tapi LPSK yang cuma 3? Yang lulus dari seleksi itu cuma 3 orang. Oke. Gitu. Berarti spesifikasinya khusus ya Pak? Iya, artinya memang kita punya standar itu ya. Dan kita punya kerjasama dengan Polri untuk dukungan SDM pengamanan itu. Jadi semuanya yang melakukan pengamanan melekat, pengamanan fisik kepada terlindung LPSK itu anggota Polri. Oke. Jadi mereka bekerja atas perintah tugas dari LPSK, gitu loh. Kalau mereka di BKO-kan ke LPSK atas perintah surat tugas dari Kapolri. Oke. Tapi kalau kasus yang sekarang sedang ditangani LPSK, kalau kasus David kita nggak bisa hitung karena belum terdaftar ya. Yeah. Kasusnya Eliezer, kasus Langkat, kasus apa lagi Pak? Ya banyak, dari Papua ada, di banyak provinsi kami punya banyak kasus, punya banyak terlindung ya, yang memang yang tadi kami sampaikan jauh dari sorotan kamera, gitu loh. Tapi kasus Kanjuruhan, ya. Oh, di sana ada peran LPSK ada juga? LPSK. Kami punya terlindung pada kasus Kanjuruhan yang kami juga dampingi ketika proses penyidikan sampai dengan persidangan. Artinya harapan kita besar terhadap LPSK supaya kemudian banyak orang-orang seperti Eliezer yang juga tetap akan aman, terlindungi, dan juga bisa memberikan kesaksian yang sesuai dengan fakta yang ada, karena memang dia sudah merasa aman dengan pelindungan LPSK, itu harapannya. Iya betul. Sekalipun juga gini Mbak Livi, itu harapan kita bersama ya. Tapi kadang-kadang kalau orang dihadapkan dengan persidangan, itu bisa buyar juga. Iya pasti, karena deg-degan nggak fokus ya Pak. Fokus gitu. Jadi artinya kan kita lihatnya begini Mbak Livi, bahwa ketika di proses penyidikan, dia keterangannya jujur, benar, konsisten, ya kan, gitu loh. Tapi kadang kala dalam konteks ketika di persidangan, kita akan melihat pada terlindung kami yang lain tuh, kadang ketika dihadapan di persidangan buyar juga dia. Tiba-tiba beda nggak? Ya maksudnya bukan keterangan dia berbeda dengan keterangan ketika penyidikan, tetapi karena situasi psikis aja. Oh, karena psikis ya. Jadi memang pendampingannya tuh komplit mulai dari penjagaan fisik juga sampai psikis ya. Iya, sehingga kemudian Mbak Livi kadang-kadang kami harus melakukan persiapan untuk persidangan itu.
Ya, jadi kami hadirkan psikolog, ya kan, untuk ditenangkan ya? Dulu, ya kan, situasi mental psikisnya gitu, supaya bisa beri keterangan yang sesuai dengan fakta segala macam gitu. Bukan berarti dia berbohong, tidak. Cuma kadang-kadang orang jadi blank. Nah, ya kan, gitu loh. Wow, terima kasih luar biasa Pak Edwin Partogi Pasaribu, ini teman-teman LPSK, perannya kita baru tahu ternyata banyak hal yang selama ini kita cuma ngelihat LPSK itu tersorot setelah kasusnya Eliezer. Tapi ternyata perannya sudah banyak dan di berbagai kasus, artinya lebih banyak lagi yang nggak tersorot. Terima kasih Pak Edwin telah bergabung bersama kami di Living on Point. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.